Halo Fortuners, gimana bulan Mei kemarin? Udah cukup dihantam belum? Siklus gerhana matahari dan bulan di bulan kemarin yang baru aja lewat agak-agak hebat memang energinya ya. Nah, sekarang kita pun, oh gini, cuma ngingetin di awal ya, ini bacaan tarot juga astrologi ya. Jadi agak-agak mix, namanya tarot scope, tarot horoskop. Oke, gue bacain berdasarkan 12 zodiak ya. Bagaimana dampaknya di zodiak kalian masing-masing. Oke, kita lihat Merkuri retrograde yang belum kelar ya di bulan Mei, lanjut ke bulan Juni. Dampaknya apa untuk semua zodiak? Oke, check it out. Halo Gemini, mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Selamat ulang tahun ya untuk para Gemini. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Gue saranin untuk nonton juga moon sign kalian, rising sign, juga sun sign. Nah, kalau kalian nggak tahu, pertama yang kalian perlu ketahui adalah jam lahir kalian, habis itu Google aja. Oke, berchart kalian. Oke, anyway, cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Gemini, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi pesannya sangat mungkin untuk kalian juga ya. Oke, seperti biasa ini setiap bulannya gue buka 12 kartu ya yang mewakili 12 rumah astrologi. Apa sih rumah astrologi ya? Untuk kalian yang belum terbiasa nonton gue, coba cek playlist gue tentang 12 rumah astrologi itu apa. Bisa sangat membantu kalian untuk memahami bagaimana gue baca tarot. Apa sih dampaknya untuk Gemini, pergerakan planet-planet yang ada, karena planet-planet itu bergerak juga punya pattern ya, yang mana makanya kalian adalah Gemini gitu ya. Oke, gue langsung aja mulai dengan Lenormand ya. Lihat apa sih yang terjadi pada kalian di bulan Juni. 3 kartu aja. Home, Garden, Dice, Under the Deck, Women. Ini kartu yang di tengah-tengah ini, center readingnya ya, bacaan kamu tuh Garden. Garden itu sesuatu yang dirayakan, tentang public recognition, tentang pengakuan, tentang social life ya, kehidupan sosial. Mungkin kamu lagi on the stage ya, seasonnya kamu ya kan, wajar dong gitu kalau lagi gemerlap. Yang jelas nih juga tentang komunikasi ya, tentang komunikasi, bagaimana kalian berkomunikasi di network, sosial media ya, how you represent yourself ya, bagaimana kalian menampilkan diri kalian sendiri di publik, termasuk sosial media. Home, mungkin kaitannya dengan rumah, mungkin kaitannya dengan rumah tangga, properti. Yang jelas mungkin juga tentang fondasi, fondasi. Dan intuisi kalian, secara emosional, stabilitas kalian di rumah ya. Jadi ada yang di juggling juga nih. Juggling tuh ya dadu ya.
ada yang mencoba menyeimbangkan atau mencoba bermain karena tidak tahu bagaimana mengambil keputusan, ya. Mencoba menyeimbangkan antara rumah dan sosial. Ini women ini bisa juga kalian sendiri atau kalian sedang intuisi kalian juga lagi tinggi, ya. Kalian mencoba untuk memahami rasa kalian yang nggak jelas yang nggak jelas, makanya kalian bimbang, belum tahu mana yang prioritas, seakan-akan gitu, juggling gitu ya, mencoba menyeimbangkan, balancing public sosial, seakan-akan belum tahu prioritasnya yang mana, nggak jelas. Atau mungkin ini juga tentang mungkin ada yang melahirkan, gue nggak tahu ya, ini intuisi aja. Ada yang melahirkan dan bingung ini mau dirayain atau enggak gitu kan, mau diumumin atau enggak, so spesifik ya, sangat spesifik, mungkin nggak untuk semua Gemini yang jelas ya. Oke, segitu aja kurang lebih ya, apa yang terjadi. Langsung gue dengan Lucky tarotnya gue ya, Lucky gue yang ngedesain. Jadi langsung aja ke 12 kartu ya. Kali ini gue cuma baca, gue buka 12 kartu tapi mungkin gak gue buka semuanya, gak gue baca semuanya, hanya kartu-kartu yang memang menjelaskan pergerakan planet yang ada di bulan Juni buat kalian itu. Kalau nggak kesentuh ya, kalau nggak kesentuh kartu itu ya karena memang tidak berdampak apa-apa gitu ya. Apa yang Gemini perlu ketahui di bulan Juni dengan segala perubahan energi semesta yang ada, dan pakai apa sih dalam segala aspek kehidupan Gemini? The Sun dan Gemini, ya iyalah ya kan, Gemini season gitu loh. Rumah pertama Gemini, rumah kedua The Fool, rumah ketiga The Empress, rumah keempat Temperance, rumah kelima The Chariot, rumah keenam The Lovers, rumah ketujuh The Hermit, rumah delapan The World, rumah ke-9 The Tower, rumah ke-10 The Judgment, rumah ke-11 The Magician, rumah ke-12 The Moon. Kalau nggak sesuai, ini general reading sekali lagi ya, kalau nggak sesuai jangan paksain sesuai, nonton juga sun sign, moon sign, dan rising sign. Ini lebih pasnya, lebih spesifiknya untuk Gemini rising sign, tapi Gemini sun sign atau moon sign juga bisa, mungkin ada yang nyangkut beberapa hal ya. Jadi untuk bisa melihat secara spesifiknya, kalian nonton ketiganya berdasarkan personal atau nggak berchart kalian masing-masing ya. Oke. Under the deck The Hangman, sampaikan gue. Oke. Energi bulan Juni. Oh ya, kemarin kan kita terakhir, maksudnya kemarin di bulan Maret itu ya, yang kita masih energinya masih mempadroni itu maksudnya menguasai kita, masih berlangsung saat ini, mungkin energinya masih kental
ya, Merkuri retrograde. Merkuri retrograde dari Gemini ya, dari Gemini. Ruler planetnya Gemini itu sendiri ya. Sekarang tapi retrograde ada di Taurus. Lagi-lagi planetnya nggak jalan mundur, planetnya diam tapi buminya yang bergerak. Nah dia mundur sampai ke Taurus. Nah sebelum masuk ke bulan Juni, gue mau narik lagi supaya benang itu nggak terlalu kusut gitu untuk kita ngerti ya, karena masih kita alamin kok energinya. Nah Merkuri retrograde di Taurus dari Gemini terus ke Taurus ya. Jadi tanggal 21 Merkuri itu konjang dengan Sun. Artinya dia matahari sama Merkuri itu di satu rumah, yaitu Gemini itu sendiri. Karena Gemini baru masuk matahari baru masuk ke Gemini meninggalkan Taurus kan ya. Merkurinya karena lagi retrograde, dia agak-agak mendem, kalah sama mataharinya kan. Dan dia terus mundur sampai ke Taurus. Artinya Taurus itu ada di rumah ke-12 buat Gemini ya. Rumah ke-12 itu tentang karma, tentang ending, tentang closure, tentang alam bawah sadar kalian, juga tentang keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, juga tentang isolasi, tentang spiritual, tentang segala hal yang sifatnya rahasia ya, tersembunyi. Bahkan tidur kalian mungkin sulit. Nah di rumah ke-12 itu kalian ada The Moon. The Moon itu energi Cancer. The Moon itu sisi emosional kita. Jadi ganggu banget perasaan mungkin ya. Merkuri itu membawa, karena retrograde ya, kan bawaannya merevaluasi, membawa kenangan-kenangan, nostalgia, memori-memori ya kan? Sampai kita nggak bisa tidur karena emosional. Ini energi Cancer. Mungkin karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian sangat emosional dan kalian terpicu oleh hal-hal yang mungkin trauma kalian, karma kalian ya, yang hal-hal yang sifatnya membatasi kalian mau memulai gebrakan baru. Nah, itu buat kalian sulit tidur gitu. Nah, Merkuri retrograde itu biasanya komunikasi, banyaknya kejadian miskomunikasi. Orang salah menginterpretasikan ya, maksud dan niat kita bicara gitu. Terus biasanya kalau travel itu ada aja gitu loh masalahnya. Ya, kalau lagi travel, terus kontrak, deal gitu ya, itu ada aja gitu loh masalahnya ya, untuk partneran lah segala macem. Bahkan sama mobil, motor itu ada aja gitu loh, elektronik ya, ada aja masalahnya, sehingga delay gitu. Dan energi Merkuri retrograde ini sampai tanggal 3 Juni. Tapi ingat, post shadow-nya 2 minggu. Jadi bukan berarti begitu Merkuri direct udah mulai bergerak lagi, itu dia nggak langsung bergerak ya. Dia masih istilahnya ngumpulin ini bangun kuda-kuda dulu gitu. Ya. Mulai ngegas, dipanasin dulu sebelum ngegas gitu. Sebelum gerak. Nah, itu 2 minggu post shadow-nya. Jadi kalau emang pingin deal kontrak dan segala macam, memang baiknya sih setelah ya sekitar pertengahan Juni lah,
pertengahan Juni aman. Kalau mau pindah, mau apa juga bagusnya sih setelah itu. Walaupun memang directnya Merkuri itu tanggal 3 ya, dan itu di Taurus masih. Oke. Alright. Itu aja. Dan terakhir di bulan Juni, di bulan Mei itu Mars konjang sama Jupiter. Mars konjang sama Jupiter di Aries. Itu energinya wow, energinya oke banget. Dan di kalian itu di rumahnya Aries, itu di rumah 11, kalian dapat The Magician, right? Kalian sanggup merealisasikan apapun aspirasi kalian, mimpi kalian, apa yang kalian ingin bangun, kalian mampu. Entah kalian mungkin ingin bekerja sama, membangun relationship, partnership, ya kolaborasi gitu ya, dengan teman-teman ya. Karena rumah ke-11 itu tentang society, tentang network, tentang persahabatan. Oke. Magician ini energinya Merkuri. Merkuri ada di Taurus. Ya, tanggal pertengahan bulan sih dia bakalan ada di Gemini, the sun, ada terang ya kan. Jadi kalian diminta untuk bersabar sih melalui prosesnya. Oke. Langsung masuk ke Juni tanggal 3. Tanggal 3 itu ya Merkuri direct di Taurus. Nah, Taurus itu tentang apa? Ya. Kan di rumah ke-12 sudah gue jelasin tadi ya. Tapi Merkuri di Taurus itu tentang apa? Tentang nilai, tentang institusi, tentang komitmen. Dan ini the moon ya. Kalian dapat. Jadi sisi emosional kalian ya mungkin agak itu ragu, bimbang ya. Bimbang. Dadu tadi ya. Ini untuk memulai yang baru ini gimana ya gitu. Jangan sampai, gue cuma ingetin, jangan sampai karena Merkuri masih di bawah bayang-bayang retrograde ya. Jangan sampai trauma-trauma di masa lalu, luka-luka di masa lalu itu misleading kita. Ya. Karena kita pernah punya pengalaman jelek, jadi kita nggak mau. Nah, biasanya trauma-trauma itu misleading, menyalah arahkan gitu. Karena sebenarnya kalau kita punya trauma itu justru kita hadapin. Jangan takut gitu. Oke. Jangan kapok. Kalau kapok ya udah ngubur aja di kan gitu. Tanggal 4 Saturn direct di Aquarius. Saturn retrograde di Aquarius. Saturn retrograde di Aquarius. Di Aquarius berarti buat Gemini itu ada di rumah Gemini, Cancer. Gemini, Aries, Pisces, Aqua. Di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang travel, tentang relokasi ya. Travel itu segala sesuatu yang sifatnya berjarak. Tentang education, tentang edukasi ya, tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi ya. Juga tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Dan di rumah 9 kalian dapat The Tower. Suatu yang shocking. Saturn retrograde di sana. Ada hal yang shock. Ya mungkin kalian mulai pindah rumah, mungkin relokasi ya, mungkin pindah pekerjaan juga, bisa jadi mungkin kalian ganti pindah sekolah, atau kalian travel keluar ya kan, untuk sekolah lagi, atau ganti subjek ya kan. Yang jelas shocking buat orang lain, mungkin shocking, atau buat kalian sendiri juga ada sesuatu yang shocking lah ya. The Tower tuh energi Mars ya. Energi Mars.
Marsnya itu ada di Aries. Ya, kalian ingin memulai sesuatu yang baru di rumahnya Aries, The Magician. Kalian ingin menciptakan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang baru sih ya, kalian ingin merealisasikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang nggak biasanya kalian lakukan. Karena rumah ke-9 itu juga tentang foreign ya, segala sesuatu yang asing, yang baru ya, yang nggak familiar. Nah, Saturn retrograde, Saturn itu sifatnya mengikat. Saturn itu tentang tanggung jawab, disiplin ya, peraturan, kerja keras. Retrograde lagi-lagi itu merevaluasi, merevisi semua. Jadi ya, untuk beberapa dari kalian ini bukan hal yang pertama untuk kalian lakukan. Jadi kalian tahu bagaimana harus menghadapinya ya. Untuk beberapa dari kalian. Tapi intinya Saturn itu mengikat. Saturn itu juga karma duniawi. Yang kalian harus sadarin adalah dimana kalian akan mulai melampaui batas-batas kalian dengan energi Saturn retrograde. Itu ada hal-hal yang mengikat kalian untuk tidak melampaui batas-batas itu, tidak terus tidak melakukan gebrakan-gebrakan itu. Atau kalian tidak ingin seseorang atau cross watcher untuk melakukan gebrakan-gebrakan yang ya mungkin kalian nggak suka gitu. Sesuatu yang nggak biasanya gitu. Oke. Tanggal 13 Merkuri masuk ke Gemini, The Sun. Nah, egonya kalian keluar. Tapi ya itulah kebenarannya kalian gitu loh. Kalian akan ekspresikan semuanya ya, kalian akan tumpahkan semuanya yang sebagaimana memang itu menurut kalian haknya kalian. Lagi-lagi udah direct ya Merkurinya, tapi masih di bawah bayang-bayang. Jadi hati-hati, jangan menyalahgunakan, karena energinya sekarang udah balik ke Gemini, jadi double energinya ya. Kalian sangat kreatif, penuh dengan ide-ide baru ya, penuh dengan ide-ide baru untuk ya, kalian terlihat sangat kreatif lah ya, imajinatif, fleksibel, sociable, supel banget gitu. Nah, kreatifnya itu jangan mengarah ke negatif ya, jadinya parno. Tapi lebih ke, karena Saturn retrograde. Jadi kalau kreativitasnya itu disalahgunakan kan bisa jadi ntar gini, ntar gitu, enggak enak kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Kreatif juga. Tanggal 14 Gerhana bulan di Sagittarius. Oh iya, tanggal 30 Mei nyumun di Gemini ya. Gue lupa ngingetin. 30 Mei itu nyumun di Gemini. Jadi emang kalian ingin memulai sesuatu yang baru ya. Secara emosional pun sangat mendukung gitu untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, tanggal 14 itu full moon purnama di Sagittarius, bisnis di rumah ke-7 buat Gemini. Di rumah ke-7 itu di rumah relationship, partnership ya. Entah personal, entah profesional, bahkan juga dengan diri kalian sendiri, hubungan kalian bagaimana dengan internal, interpersonal kalian sendiri itu bagaimana. Kalian dapat The Hermit ya.
kalian diminta untuk meditasi, isolasi, ya, ke dalam, ya, mencari jawaban ke dalam diri kalian sendiri, mencari pencerahan dari dalam diri kalian sendiri. The Hermit, energi Virgo. Aduh, Virgo buat kalian itu ada di Gemini, Cancer, Leo, Virgo, di rumah keempat. Di rumah keempat itu tentang home, family, tradisi, fondasi, emotional stability. Kalian dapat Temperance. Jadi mungkin kalian juga lagi healing. Kalian mencoba cari jawaban dari dalam diri kalian sendiri tentang home, tentang di rumah, tentang keluarga, tentang rumah tangga, atau stabilitas emosional kalian sendiri, ya. Kalian mencoba untuk melepaskan sejenak, ya, tradisi-tradisi, kebiasaan, bahkan mungkin juga hubungan kalian dengan wanita yang penting dalam diri kalian, untuk kalian, entah itu anak, entah itu ibu, entah itu kakak, adik, ya. Kalian lagi healing. Jadi ya, kalian mencoba untuk mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri tentang keluarga kalian, rumah tangga kalian, yang mana ini hubungannya secara interpersonal, berarti ya, interpersonal. Karena profesional atau nggak personal itu kan cuman pikiran kita yang memberi label, memisahkan, ya. Semua terjadi di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita merasakan diri kita sendiri, itu semua yang terjadi di luar hanya proyeksi dari apa yang terjadi di dalam. Jadi hubungan kita ke dalam itu bagaimana, interpersonal, dengan hubungan dengan diri kita sendiri itu bagaimana, emosional stabilitas kita tuh seperti apa. Itu yang mungkin kalian sedang coba renungi, ya, untuk mendapatkan kebebasan yang sebenar-benarnya. Karena kalau kita yang namanya bebas itu, ya, kadang kita keluar dari rumah itu tidak menyelesaikan masalah. Mungkin kita punya masalah di rumah gitu, terus kita keluar rumah gitu, terus masalahnya selesai, enggak. Masalah akan ngikutin kita terus kemanapun itu. Ya, mau pindah juga, mau keluar negeri sekalian sama, nggak ngelarin masalah. Bebas itu dari dalam. Kebebasan yang sejatinya tuh di saat kita bisa menghadapi apapun itu, konflik, ya, dengan diri kita sendiri. Itu kurang lebih esensi dari bulan purnama di Sagittarius untuk Gemini. Tanggal 21 matahari meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Tralala. The Fool, ya kan, setelah Merkuri itu benar-benar lepas dari post shadow-nya, ya kan, benar-benar direct, ya kan. Karena ini energi hermitnya, meditasi, mengisolasi itu masih energi Merkuri retrograde tetap. Nah, The Sun masuk ke Cancer, ya, matahari masuk ke Cancer meninggalkan Gemini tanggal 21. Nah, Cancer itu buat Gemini ada di rumah kedua, rumah belonging, ownership, ya, kepemilikan, tentang materi, harta, benda, segala hal yang sifatnya bernilai atau berharga buat kalian, ya. Entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu anak, orang tua, whatever, ya. Dan bagaimana kalian menilai, ya. Value system kalian gimana? Bagaimana kalian menilai dan menghargai diri kalian sendiri juga, termasuk penghasilan, pekerjaan, ya.
Cancer, matahari di Cancer dia akan memberi terang untuk hal-hal yang sifatnya bernilai buat kalian, dan juga bahkan materi itu sendiri, uang itu sendiri, harta benda, dan kalian dapat the Fool. Kalian siap menempuh apapun resikonya, kan? Untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi setelah kalian menghadapi konflik batin ya, dalam diri kalian sendiri, kalian mempunyai keberanian untuk menempuh apapun itu resikonya. Bahkan kalian punya iman lebih besar gitu, keyakinan lebih besar kalau semuanya akan baik-baik saja gitu kan. Ini energinya Aries ya, Aries. Yep, di rumahnya Aries kalian dapat The Magician. Kalian sanggup merealisasikan mimpi-mimpi kalian. Go Gemini, go Gemini, go. Tanggal 22 Venus masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus ya. Jadi bagaimana kalian bisa lebih menghargai diri kalian sendiri di mata orang lain gitu. Bagaimana kalian bisa memposisikan diri kalian sendiri di publik gitu ya kan? Social life, kehidupan sosial kalian, the garden, itu tergantung bagaimana kalian menilai dan menghargai diri kalian sendiri. Venus masuk ke Gemini, itu tergantung bagaimana persepsi kalian sendiri. Karena bagaimana kita ngeset diri kita sendiri, that's how we the others, bagaimana orang lain melihat diri kita. Itu rumah pertama ya, Venus masuk ke situ. Tanggal 28 Neptune retrograde di Pisces bersamaan dengan New Moon di Cancer. Neptune retrograde di Pisces. Oke, di rumahnya Pisces itu di rumah ke-10 kalian. Di rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, long term goals, visi ke depan kalian, juga tentang hubungan kalian dengan yang punya otoritas. Kalian dapat Judgment. Judgment mungkin kalian atau cross watcher ya pernah salah menilai tentang bagaimana tentang reputasi kalian, atau the other way around, begitu juga sebaliknya ya, cross watcher atau Gemini itu sendiri. Atau tentang karir kalian udah salah menilai, tentang visi ke depan kalian juga salah menilai, pokoknya gitu. Jadi berbeda setiap Gemini ya, ini general reading. Dan kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri ya, cara memandang yang lama gitu, dengan approach yang berbeda. Oke. Ini energi Scorpio ya. Ini energi Scorpio. Buat Gemini, itu ada di rumah ke-6, di kesehari-harian kalian. Kalian dapat the Lovers. The Lovers itu energi kalian sendiri. Kalian dapat pencerahan mungkin di dalam kesehari-harian kalau selama ini kalian sudah salah menilai, atau seseorang salah menilai kalian. Karena kita ini semua cermin kok. Nggak ada energinya, cuman searah tuh nggak ada. Jadi
akan ada terang, kalian dapat pencerahan dalam keseharian kalian ya. Apa yang selama ini mungkin kalian lakukan itu mungkin kalian mempunyai pemahaman kalau selama ini kalian salah, atau selama ini seorang itu salah gitu kan. Jadi salah itu artinya gini, salah itu artinya nggak sesuai dengan yang selama ini kita yakinin gitu. Apapun itu keyakinan kita yang sebelumnya gitu, sekarang kita dapat pencerahan kan gitu, sesuatu yang bertolak belakang. Gue selama ini kerja di bank, ternyata gue cocoknya lebih jadi lawyer gitu. Salah kan gue. Contoh aja narasinya gitu. Iya, karena Neptune retrograde itu ya. Nah, kalau Neptune retrograde itu bagus, energinya bagus dibanding kalau direct. Kenapa? Karena Neptune itu sangat dreamy, pemimpi. Wah, ngeliatnya kemana-mana, wah gitu. Dia melihat dengan kacamata yang tidak realistis, gitu. Nah, di saat retrograde, dia ngebuka semua itu. Visi-visi kita, ya mimpi-mimpi kita, itu ternyata gitu. Long term goal gue gitu. Ternyata nggak gitu-gitu amat tuh, ya kan? Salah gue gitu. Ya, contoh. Neptune retrograde tuh energi kayak gitu. Ya. Dia ngebuka, jadi kita di istilahnya dibikin melek. Ya. Woi, sadar woi, gitu. Lo lagi mimpi gitu. Selama ini lo lakuin itu ilusif banget, tau nggak? Gitu. Halu lo, gitu. Lo mau kemana gitu, ngerjain tiap hari kayak gini. Apapun yang lo lakuin lo halu banget sih. Lo pikir lo bakal nyampe gitu. Bahasa gaulnya gitu kali ya. Terus bersamaan dengan tanggal 28 itu juga ya, bersamaan Neptune retrograde di Pisces. Ini energinya sampai kapan ya Neptune retrograde? Panjang, lama. Asli lama. Iya, sampai Desember, Bu. Oh iya. Jadi maksudnya itu proses juga ya, proses juga. Jadi yang perlu kita sadarin ya, dalam keseharian kita itu mungkin arahnya kemana gitu. Dan new moon di Cancer, new moon di Cancer ya, kalian ingin memulai sesuatu yang baru ya. Kalian ingin menciptakan ya, merealisasikan hal-hal yang baru yang bernilai, entah buat komunitas kalian, buat network kalian ya. Kalian ingin merealisasikan aspirasi yang memang kalian miliki. Nah, coba dengan energi Merkuri direct, hati-hati ya, kalian mungkin dapat ya dengan energi Neptune juga lagi retrograde sampai bulan Desember. Ini adalah trial, istilahnya trial. Jangan takut untuk mencoba, untuk memulai apapun ya kan? Kalau memang kalian yakini kalau kalian mampu merealisasikan apapun itu, realisasikan. Tapi sadarin ya, ada energi itu ya, Neptune retrograde tanggal, oh gue kelewatan tanggal 16 North Nodes konjang Venus di Aries ya. Oh ya, North Node sama Uranus kan ada di Taurus, bego. Di Taurus. North Node sama Venus dia konjang di Taurus. Itu di awal ya. Sebelum Venus masuk ke gini ya, yang kelewatan, maaf.
Ya, kalian diminta untuk menghadapi dulu kegundahan hati kalian, kebimbangan kalian secara emosional tentang hal-hal sebelum kalian meninggalkan apapun kebiasaan lama kalian ya. Kalian diminta untuk itu dulu, meyakini diri kalian sendiri. Ya. Oke. Alam bawah sadar kalian, The Hangman, Pisces, The Judgment di rumahnya Pisces buat kalian. Ya, ada hal-hal ya, ada hal-hal yang belum kelar, mungkin masalah di pekerjaan atau reputasi kalian yang memang kalian harus kelarin ya. Gantung, kalian berkorban mungkin, kalian akan minta pengadilan pengadilan, kalian akan mengkritik karena di bawahnya ada The Justice, energi Libra. Ya, kalian mencoba untuk menuntut keadilan atau kalian akan dituntut secara keadilan untuk lebih balance. Di rumah Libra ya, The Chariot. Kalian minta untuk juga lebih dewasa. Jangan terlalu bersenang-senang gitu lah. Kalian diminta untuk control yourself dengan energi Chariot ya. Alright, gitu aja. Sekali lagi terakhir ya. Terakhir nih apa? Wisdom of the Oracle. Saran untuk Gemini di bulan Juni. Satu kartu aja please. A leg up. A leg up ini artinya ya, jangan tanggul semua beban sendirian. Kalau kalian butuh pertolongan, mintalah tolong, pasti akan ada yang bantu. Contoh, kalau kalian mau butuh personal reading, kontak gua, ada tulisan di bawah tuh ya, bagaimana kontak gua. Silakan personal reading juga boleh ya. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu lagi.